Arzoni nih Bang, yang sudah keempat kalinya ketangkep basah oleh pihak lapas. Ini bisa dibilang ada permainan atau Amar dijebak atau gimana sih Bang? Abang kan juga lihat. Jadi gini. Jadi kalau cerita Amar Joni, yang pertama, yang kedua dia direhab, yang ketiga masuk, dan ini keempat kali ya. Dan dia sudah terindikasi ingin menjadi pengedar, ya. Jadi soal dijebak atau tidak dijebak, saya pikir hanya polisi yang tahu dengan sipir di dalam, ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan itu, kenapa dia masih menggunakan HP, masih ada kebebasan di dalam untuk transaksi, untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ini kan berarti jaringan-jaringannya si Amar Joni kan di luar masih kuat. Di dalam ada yang memfasilitasi, tanda kutip ya, oknum di dalam ya, oknum sipir di Rutan Salemba ya. Nah, di luar ya mereka juga masih bergerilya untuk mencari market. Nah, jadi kalau narkoba itu lingkaran setannya tidak berhenti, tidak habis-habis, saya pikir siapa? Berarti kan ada oknum yang memang di sat narkoba, atau oknum yang di rutan, atau oknum juga yang main di tengah-tengah. Ini susah susah digulung, susah dibongkar, dan susah dimusnahkan. Masuk 10 kilo, yang 2 kilo jadi barang bukti, yang 8 kilo beredar. Ini udah kita udah ngerti lah ya. Ya kita memang meminta kepada BNN ya. Kalau di kepolisian saya nggak tahu, karena saat narkoba itu mau dilimpahkan semua ke BNN, jadi satu lembaga besar ya. Nah, nantinya ke depannya seperti apa, mudah-mudahan BNN bisa memberantas narkoba, benar-benar diberantas. Tidak itu dijadikan alat perdagangan. Yang akhirnya yang rugi, ya bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri, masuk dari luar. Generasi muda kita dicuci dengan narkoba. Ya urusannya nanti kan di akhir ya, kita udah lihat, pelengak-pelengok. Ada bilang Ahmad Joni dari dia kan mengirim surat ke Saderi itu, semua kronologinya dijelasin. Jadi sampai dia minta pertolongan ke 911 Hotman Paris Bang. Tapi ketika Hotman Paris ditanya, dia nggak ada respon ya Bang. Saya belum tahu permasalahan, apa dia nggak mau bantu, apa ini tahu permainan dalam ya Bang. Gimana Bang? Ya itu tadi ya, Amar Joni sindikat ya dengan oknum sipir ya di dalamnya. Nah ini bermainnya seperti apa? Mungkin ada pembagian yang tidak rata. Ini kan soal pembagian. Kalau udah soal uang, besar kecilnya pasti berantem aja. Kalau udah berantem, pasti nyanyi aja, merembet kemana-mana. Nah ini kan ya orang dalam yang tahu, ya siapa yang memang mengawasi. Kan di dalam sebenarnya kan ada CCTV loh, tapi kok bisa lancar dia berkomunikasi dengan dunia luar. Artinya kan dengan HP itu, tempo hari kan juga ada juga pabrik sabu di dalam kan ngeri kan. Nah inilah yang memang mudah-mudahan kedepannya BNN ini bisa memang benar-benar memberantas narkoba ya. Jadi narkoba itu tidak dipelihara, diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga ya yang diberantas itu bandar. Habis bandar narkoba. Nah kalau pemakai kayak Paris RM, kasihan, dia ketergantungan. Kalau dia nggak pakai, dia sakit, jadi bodoh, dan bisa mati malahan kalau udah nagih. Nah, tapi kalau barang ini tidak ada sama sekali yang beredar di luar, mungkin Paris RM juga bisa sehat. Jadi ada harapan, ada ketergantungan kepada peredaran narkoba. Bang, ini bisa dibilang Amar dipindah ke Nusama karena kan dibilang napi high risk, karena kan beresiko tinggi, sampai diborgol kaki dan tangannya dirantai dan begitu matanya. Itu emang sudah prosedurnya dan juga tidak ada izin dari. Enggak lah, itu supaya kelihatan serem aja lah. Dari kan pengawalan dari Rutan Salemba ke Nusa Kambangan kan nggak main-main loh, perjalanan itu bisa berapa jam, 12 jam kali kan.
nggak tahu di dalam itu dia dikasih makan apa enggak ya, apa langsung dari rutan langsung nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan ya. Tetapi kalau dirantai kakinya, tangannya dirantai, saya pikir itu harus lah ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Matanya juga. Kalau matanya ditutup, nggak dikasih tahu dia mau dipindahkan kemana. Nah, baru nanti di dalam dibisik. Itu cuma di mobil aja dia dipakai. Udah di mobil mah enggak lah. Emang orang terus-terusan 24 jam matanya mau ditutup. Ya kasih kayak teroris. Dan izin bilang ke pengacara dan keluarga itu enggak. Itu hak prerogatif dari. Ya, itu kewenangan dari rutan ya untuk merahasiakan itu, baru nanti dikasih tahu kepada keluarganya bahwa saudara Anda sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu kan hak daripada Kementerian Hukum dan HAM ya, yang membawai sipir ya. Bang, ini yang terakhir Bang. Sebenarnya kan Ahmad Doni ibaratnya kalau kita bilang tuh kejadian narkoba dalam lapas kan lebih sering ya Bang. Sebenarnya kan bukan dari napinya Bang. Sebenarnya yang goblok ini apa sih yang goblok ini apa sih ke penjara yang brengsek yang bermafia tuh mereka pada kenapa enggak tidak tegas ya Bang? Media bilang aja ini sipir yang nggak beres, itu aja. Kenapa mesti saya ditanya, kan media lebih tahu dari saya. Ini memang ulah dari oknum ya, seperti apa ya, sampai di dalam punya HP, sampai ada transaksi apa segala macam, kan CCTV itu kan setiap hari kan dimonitor, diperiksa ya. Nah jadi saya pikir pemerintah mesti periksa sipir-sipirnya juga di dalam, ditindak. Kenapa seperti itu? Kementerian Hukum dan HAM juga yang membawai rutan harus turun tangan untuk bisa memang mengawasi secara ketat. Yang paling utama saya sarankan BNN mesti harus benar-benar memberantas narkoba itu tidak hanya di permukaan, sampai ke ujung pabrik pun dikejar dan ditangkap dan dimusnahkan. Nah, jadi saya pikir kembali lagi kepada petugas ya, oknum petugas BNN untuk segera memang, karena narkoba ini kan terus bertahun-tahun nih muter kan. Kesian anak-anak bangsa itu terindikasi dengan modelnya itu macam-macam, dari permen, dari rokok, dari apa segala macam, tetapi akhirnya ternyata mengandung narkotika. Sekarang ada vape yang mengandung narkoba kan? Vape mengandung narkoba ada juga. Nah.